lagi saya ucapkan shalom dan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan daripada Pelayanan Bangsa Malaysia BMBC. Ya, harapan saya agar kita berada dalam keadaan yang sehat, baik bersama dengan keluarga masing-masing. Ya, walaupun pada hari ini kita masih belum lagi dibenarkan untuk beribadah di gereja, namun kita bersyukur karena ya kesempatan ini juga untuk membawa kita ya di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan oleh itu sebelumnya kita memulakan acara ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dengan doa, dan saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, atas pimpinan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bila pada saat ini Tuhan, kami telah menikmati kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini juga Bapa, kami bersyukur dan membawa seluruh pengucapan syukur kami di hadapan-Mu pada saat ini Bapa. Bapa Tuhan, sebelumnya kami akan memulai acara ibadah kami pada hari Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus memimpin dari awal hingga selesainya acara ibadah kami dengan keadaan yang baik. Walaupun kami pada saat ini masih lagi belum mengadakan ibadah-ibadah di gereja, namun kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan untuk kami dapat beribadah melalui rekaman ini Tuhan. Bila jemaat-Mu, bila kami sendiri akan terus mau mencari Tuhan, terus mau bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, apapun kesukaran yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, apapun situasi yang kami hadapi, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami dan berharap kepada Tuhan yang telah memberikan kami kehidupan. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan untuk kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan acara ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup.
kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya sekali lagi untuk mengumumkan beberapa pengumuman-pengumuman di dalam pelayanan kita Bahasa Malaysia di Bukit Mertajam. Dan pada petang ini saya mengumumkan beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui dalam pelayanan kita pada minggu ini. Yang pertama yaitu mengenai wang persembahan dan persepuluhan. Seperti yang mana saya beritahu kepada kita minggu yang lepas, di mana wang persembahan dan persepuluhan yang kita kumpul selama ini yang kita ingin kembalikan kepada gereja, sila kembalikan kepada gereja kita ataupun hubungi saudara kita Doni ataupun saudari kita Christina untuk kembalikan uang itu kepada gereja kita ya, supaya mereka dapat mencatat berapa jumlah yang kita beri di dalam pelayanan Bahasa Malaysia, yaitu mengenai wang persembahan dan persepuluhan kita. Oke, yang kedua yaitu mengenai doa dan puasa yang dianjurkan oleh NECF kepada kita, seperti yang saya maklumkan pada minggu lepas, di mana Ibu telah memuat naik turunkan di dalam PDF, yaitu di sana kita boleh klik dan melihat risalah-risalah yang ada. Dan saya galakkan kepada kita semua untuk mengikuti doa dan puasa ini juga. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mengenai doa. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat gereja kita. Khususnya kita tidak lupa seperti yang Ibu umumkan pada tanggal 17 yaitu hari Isnin yang lalu, bahwa cucu kepada Neti yaitu Jairus Ongna yang sedang mengalami buah pinggang. Jadi kita berdoa untuk cucu Neti ini yaitu Jairus ya, anak kepada Dennis. Jadi kita berdoa supaya Tuhan senantiasa turut campur tangan. Dan saya telah menghubungi saudari kita Neti dan ingin mengetahui kabar dia, bahwa buat masa ini dia hanya follow up di Bukit Mertajam dengan darah dia. Pada bulan 9 nanti dia akan kembali ke Hospital Pulau Pinang untuk buat cek lagi buah pinggang dia. Jadi kita doakan untuk cucu Neti agar campur tangan Tuhan turut bekerja di dalam cucu mereka ya. Begitu juga dengan anak-anak kita yang sekolah dan ahli-ahli keluarga yang lain, supaya kita mengingatkan mereka di dalam doa masing-masing dimanapun kita berada. Dan yang terakhir yaitu mengenai keselamatan ya, yaitu mematuhi SOP. Dalam masa ini kita tahu anak-anak kita sedang bercuti. Dalam kegerahan bercuti ini semasa PKPP, jangan abaikan norma baru ataupun SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi ingat ya saudara, risiko penularan wabak COVID-19 masih ada, belum tamat lagi. Jadi saya berharap kepada kita semua supaya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kepada kita semua. Dan kalau boleh jangan pergi ke tempat yang sesak, yang selalu ramai orang berkumpul. Dan itu saja yang saya umumkan pada minggu ini. Saya berharap kepada kita semua yang mendengar rekaman ini ataupun melihat video saya ini, supaya kita sentiasa mengingatkan ataupun mengingatkan apa perkara yang perlu kita lakukan di dalam pelayanan kita di BNBC. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih lagi, supaya kita senantiasa hidup dalam perlindungan yang Tuhan berikan dalam setiap waktu. Sekian, terima kasih. Shalom. Shalom. Bacaan minggu ini diambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Garis besar berbunyi, seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku.
biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat 4, tetapi kepadamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat 6, jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ayat 7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat 8, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Mari kita lihat dari Alkitab itu dari Mika 7 ayat 9. Mika 7 ayat 9 berbunyi, aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Salam saudari, selamat bertemu kembali melalui pelayanan rakaman ini sebagai ibadah kita yang sudah selama 23 Ahad. Ya, hari ini merupakan Ahad yang ke-23 stay at home. Namun kita doakan saudari akan tetap berada di dalam badan yang baik-baik, sehat-sehat secara pribadi dan bersama keluarga di mana saudari pun berada. Baik, kita teruskan dengan firman Tuhan dengan tema umum kita sepanjang masa ini. Tetaplah kuat di dalam iman kita. Kita perlu tetap kuat di dalam iman kita supaya kita dapat terus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan selama ini, ya, sebelum lockdown ini, khususnya di dalam tetap memberi persepuluhan dan persembahan mingguan kita. Walaupun kita berada dalam keadaan ekonomi yang sukar, walaupun kita berada dalam keadaan yang membuat kita tidak sebebas-bebasnya melakukan kegiatan aktivitas baik secara gereja, secara pribadi, secara keluarga, yang turut memberi kesan di dalam hal perbuatan baik untuk memberi persepuluhan dan persembahan mingguan kita. Sudah pasti, ya, keadaan ekonomi yang sukar, keadaan yang kita alami sekarang ini memberi kesan kepada gereja-gereja di mana anak-anak Tuhan menyembah. Bukan hanya pelayanan kita, saudari. Banyak gereja lain yang turut mengalami kesannya dalam hal keperluan pelayanan gereja oleh karena situasi yang sekarang ini. Ya, ramai orang yang sudah berpikir bahwa keadaan ekonomi akan semakin sukar, ya, pada masa yang akan datang ini, dan ia pasti sudah memberi kesan yang tidak baik kepada ramai orang, di mana keadaan tidak bekerja, orang-orang tidak bekerja semakin meningkat, harga-harga makanan, juga gas untuk keperluan harian kita juga meningkat. Kita boleh listkan saja, dan list itu akan terus menerus, ya, apa yang akan menjadi sukar di waktu ini. Sebagai orang Kristen, kita juga tidak terlepas daripada pergumulan ini, masalah ini. Ya, sudah pasti juga ada anak-anak Tuhan yang tidak lagi bekerja, tidak ada lagi pekerjaan oleh karena akibat COVID-19 ini. Tapi kita tahu bahwa Allah kita akan senantiasa ada jalan untuk memenuhi keperluan kita, untuk menyediakan keperluan kita, untuk menolong kita mengatasi
keadaan ini, apabila ataupun jikalau kita mempercayainya untuk menolong kita, jika kita tetap setia mengikuti prinsip-prinsipnya di dalam kehidupan kita, Dia pasti dapat menolong dan memberi jalan keluar bagi anak-anak Tuhan, sekalipun orang ramai di sekeliling kita mengalami keadaan yang sukar, ya. Namun kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, Dia akan menolong kita. Dia pasti akan menyediakan jalan keluar untuk menolong kita mengatasi keadaan yang sukar, apabila kita mempercayai Dia dan mengikuti prinsip-prinsip yang telah Dia sediakan untuk kehidupan kita. Nah, itu yang penting, itu yang perlu di waktu ini, saudari, di mana kita tetap mempercayai Dia untuk menolong kita dan kita mengikuti prinsip-prinsip kehidupan yang telah Dia sediakan untuk kita. Begitu juga di dalam hal melayani Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui persembahan persepuluhan dan persembahan mingguan kita. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan supaya kita terlibat dan terus melakukan perbuatan baik itu dalam kehidupan ini. Nah, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18e, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, khususnya bahagian E ini mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Nah, suatu galakan di sini bukan hanya untuk umat Israel dalam perjanjian lama, tetapi juga kepada kita pada hari ini. Sebab apa? Sebab Dia yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa yang kita perlukan. Apa yang kita miliki pada hari ini adalah apa yang Tuhan sediakan untuk menolong kita menjalani kehidupan harian kita. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tetap ingat kepada Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, itu untuk ingat kepada Tuhan Allahmu ini adalah tetap mempercayai Dia, tetap meletakkan imanmu di dalamnya, tetap menjadikan Dia sumber kekuatanmu, tetap meletakkan Dia terutama di dalam kehidupanmu. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Nah, dalam ayat ini firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Allah akan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk memperolehi keperluan harian kita hanya apabila ekonomi ini baik. Firman Tuhan tidak mengatakan yang Tuhan hanya akan memberi kekuatan kita untuk memperoleh kekayaan hanya apabila ekonomi baik, hanya apabila ekonomi kuat. Prinsip Allah tetap bekerja tak kira apa yang terjadi, situasi-situasi yang terjadi di sekeliling kita. Prinsip Allah tetap bekerja, di mana tak kira apapun keadaan ekonomi di negara kita. Prinsip Allah tetap bekerja di dalam apapun situasi, baik keadaan waktu ekonomi kuat, begitu juga di dalam keadaan
ekonomi kita lemah, prinsip Allah tetap bekerja di dalam semuanya. Meleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10 hingga yang ke-12. Meleaki pasal yang ketiga ayat 10 hingga yang ke-12 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, di dalam bacaan ini, dalam kitab Meleaki ini, salah satu jalan ataupun cara Tuhan untuk menolong kita memperolehi kekayaan, memperolehi semua yang kita perlukan, memperolehi apa yang Dia sediakan bagi keperluan kita setiap hari, itu adalah dengan menghardik pelahap dan menjauhkan kuasa-kuasa dunia ini daripada menghancurkan keperluan-keperluan keuangan kita. Tapi ada kondisinya yang harus kita ikuti. Tuhan akan lakukan pekerjaannya, kuasanya yang berkuasa untuk menghalangi apapun yang coba menghancurkan ekonomi pribadi kita, keluarga kita. Tetapi ada kondisinya yang harus kita ikuti. Dan di dalam bacaan dari Meleaki ini, kondisinya itu adalah kita harus membawa seluruh persembahan persepuluhan kita ke rumah perbendaharaan, yaitu ke gereja kita, ke dalam pelayanan kita. Nah, itu kondisinya yang harus kita ikuti, yang harus kita teruskan, yang jangan kita berhenti, yaitu membawa persembahan persepuluhan ya ke dalam pelayanan Tuhan. Nah, ramai orang-orang percaya sudah melakukan ini, sudah tahu hal ini, dan sudah melakukannya selama ini. Namun, bagaimana di dalam keadaan yang sukar sekarang ini, di mana keuangan kita agak menyukarkan kita, di mana bil-bil yang harus kita bayar itu jumlahnya melebihi pendapatan bulanan kita, di mana keperluan-keperluan yang lain semakin meningkat, tetapi keadaan ekonomi kita, keuangan keluarga kita ya tidak kemana-mana. Nah, selalunya ramai anak Tuhan akan berakhir dengan menghentikan persembahan persepuluhan mereka. Ramai yang tidak lagi memberi persembahan persepuluhan mereka di dalam waktu-waktu yang sukar seperti ini. Sehingga ada yang mengatakan seperti ini,
jika kita menghentikan memberi persepuluhan kita, itu pasti akan menolong kita untuk memiliki uang yang cukup untuk membayar keperluan-keperluan yang kita perlukan setiap hari itu, membayar bil-bil yang harus kita bayar. Dan mereka mengatakan selain daripada itu, kan Tuhan memahami. Dia akan paham kalau kita menghentikan persepuluhan kita. Dia paham karena situasi kita sekarang ini agak sukar. Nah, sehingga ada yang berkata sedemikian. Nah, secara logik mungkin itu benar bagi mereka, bagi ramai orang. Tapi masalahnya, Tuhan Allah kita dan prinsip-prinsipnya tidak mengikuti apa yang logik bagi kita. Masalahnya adalah Tuhan dan prinsip-prinsip yang telah disediakan untuk menolong kita, untuk kebaikan kita itu tidak mengikut pendapat logik kita. Selalunya Tuhan mengajar yang sebaliknya, yang merupakan yang di belakang akan menjadi ke depan daripada apa yang kita secara natural ya terjadi. Tuhan biasanya mengajar tentang yang opposite daripada apa yang kita pikirkan secara logik. Sepertinya dia pernah mengatakan bahwa yang kemudian akan menjadi dahulu, yang terakhir akan menjadi pertama. Sepertinya juga di mana yang mengatakan jika engkau ingin menjadi seorang yang hebat, yang memimpin, seorang yang utama, engkau harus terlebih dahulu menjadi seorang hamba. Ya, bagi pengertian manusia itu tidak logik untuk menjadi seorang yang terutama, seorang yang hebat, seorang yang dikenali, jadi seorang yang memimpin. Biasanya dunia ini secara logiknya mereka berpikir yang mereka harus lakukan hal-hal yang termasuk menganiayai orang lain, merendahkan orang, menolak orang lain ke bawah, baru mereka akan naik. Tapi Tuhan mengatakan, engkau harus melayani dulu. Engkau harus menjadi seorang pemimpin, pelayan untuk menjadi seorang yang berkuasa. Jadi sekalipun ia kelihatan logik untuk menghentikan memberi persepuluhan itu, untuk menghentikan memberi persembahan ke dalam rumah Tuhan, secara logik menolong keperluan ekonomi kita di waktu ini. Tapi kebenarannya adalah ia akan menjadikan kita ke bawah, ia akan menjadikan kita ekor, ia akan menjadikan kita bukan lagi menikmati apa yang Tuhan sediakan untuk kita, karena kita tidak mengikuti prinsipnya. Kita mengikut pendapat logiknya kita, sehingga kita menghentikan persembahan persepuluhan kita.
Itu kebenarannya apabila kita coba mengikut pendapat logik kita dengan menghentikan memberi persembahan persepuluhan kita. Kita sebenarnya akan menjadikan diri kita ke belakang, mundur, menjadikan kita bukan lagi naik tetapi turun ke bawah, bukan lagi menjadi kepala tetapi menjadi ekor. Mengapa? Kita tidak mengikut prinsip yang Allah berikan untuk kebaikan hidup kita. Nah, saya memberikan khususnya 3 sebab mengapa memberi persembahan persepuluhan itu penting. Sekalipun berada di dalam keadaan ekonomi yang sedemikian. Mengapa kita perlu memberi persembahan persepuluhan ke dalam pelayanan kita? Itu penting. Sekalipun kita agak begitu ketat keadaan ekonomi kita di waktu ini. Yang pertama, sebabnya adalah Allah telah memberitahu kita untuk melakukannya. Allah telah memberi tahu kita melalui firman-Nya untuk melakukannya. Ya, bukan sesuatu yang sesuka hati kita melakukannya, memberi persembahan persepuluhan karena melihat pelayanan memerlukan keuangan semata-mata, melainkan kita melakukannya karena Tuhan memerintahkannya, Tuhan mengajar kita, Tuhan memberitahu kita. Nah, ini yang pertama dan yang terpenting. Mengapa kita harus memberi persembahan persepuluhan kita? Karena melalui firman-Nya Tuhan telah memberitahu kita untuk memberi persembahan persepuluhan. Kita harus menaati apa yang telah Dia beritahu kita, apa yang telah Dia firmankan kita. Oleh karena itu kita harus memberi persembahan persepuluhan kita, saudari. Ini karena mungkin tidak masuk akal bagi ramai orang, termasuk mungkin sekarang anak-anak Tuhan karena terganggu dengan keadaan ekonomi ini. Namun Tuhan kita itu lebih bijak. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia mengetahui apa yang lebih baik untuk kita. Karena jalannya adalah lebih besar, lebih tinggi, lebih seperti yang dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tuhan mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dan Tuhan lebih bijak, Tuhan lebih tahu apa yang lebih baik untuk kehidupan kita, baik di waktu keadaan ekonomi yang kuat ataupun di dalam situasi ekonomi yang lemah. Tuhan lebih bijak, lebih tahu apa yang baik untuk kita. Jadi Ia memberi prinsip untuk kita ikuti, untuk kita taati, untuk kita tetap lakukan, adalah supaya di dalam waktu-waktu yang sukar pun kebenaran dari apa yang Dia firmankan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita, akan terus kita alami sekalipun kita melalui keadaan ekonomi yang sukar seperti waktu ini.
Dia tahu bahwa persembahan mingguan dan persepuluhan yang kita berikan untuk pelayanan Tuhan ke dalam rumah Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Ya, adalah untuk kebaikan kita sendiri, supaya dalam situasi yang sukar seperti ini, anak-anak Tuhan tidak akan terlepas dari mengalami mukjizat yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan melalui menyediakan keperluan harian kita. Ia adalah untuk kebaikan kita. Jadi dia mengajar kita, dia memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Firman-Nya tidak mengatakan, memberitahu kita untuk berusaha lebih keras lagi apabila kita berada dalam ekonomi yang kurang baik. Cari jalan dan guna lebih banyak waktu untuk bekerja apabila ekonomimu merosot. Melainkan Tuhan memberitahu kita prinsip yang harus kita ikuti. Nah, ini yang pertama. Mengapa kita perlu memberi persembahan mingguan dan juga persepuluhan kita dalam rumah Tuhan? Itu adalah karena Tuhan memberitahu kita untuk melakukannya. Kedua, kita perlu terus memberi persembahan dan persepuluhan kita karena orang-orang yang tidak bergereja memerlukan pertolongan kita. Orang-orang yang tidak bergereja, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, memerlukan bantuan daripada anak-anak Tuhan. Persembahan dan persepuluhan kita itu menolong, membantu pelayanan kita untuk terus menjangkau, ya, terus menolong, menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Di luar sana banyak, ya, ramai orang yang berada dalam situasi seperti ini. Mereka perlukan pertolongan daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan di dalam kitab Meleakhi tadi, Allah kita mengajar kita untuk, memberitahu kita untuk memberi persembahan, persepuluhan, supaya adanya makanan, persediaan makanan di rumahku, kata firman Tuhan. Ya. Dengan kata lain, supaya gereja Tuhan melalui pelayanan di gereja lokal kita, adanya, ya, keuangan ekonomi yang akan melakukan, yang dapat dipakai untuk menjangkau dan menolong orang-orang yang di luar sekalipun daripada anggota jemaat kita, yang dapat ditolong supaya pelayanan di gereja kita adanya uang untuk keperluan-keperluan yang selain daripada keperluan pelayanan yang kita harus jalani setiap minggu di gereja, supaya adanya keperluan-keperluan di luar, khususnya yang dialami oleh orang-orang yang tidak bergereja, dapat ditolong. Biasanya di dalam ekonomi yang agak sukar seperti ini, keperluan-keperluan ramai orang itu yang menurun. Tetapi kita melihat bahwa
adanya peningkatan jumlah orang-orang yang tidak bergereja itu sebenarnya ya semakin ramai, meningkat. Jumlahnya mau mencari Tuhan Yesus, mau mencari pertolongan daripada Tuhan. Kesaksian-kesaksian beberapa gereja yang saya baca, yang saya perhatikan selama ini, ya sekalipun berada dalam keadaan ekonomi yang sukar ini, jumlah jemaatnya semakin bertambah. Sebenarnya jumlah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lebih ramai masuk ke gereja mereka di waktu ini berbanding di waktu-waktu ekonomi yang kuat sebelum ini. Nah, jika orang-orang Kristen, umat Tuhan ini berhenti memberi persembahan persepuluhan ke dalam pelayanan, ya pelayanan gereja-gereja ini tidak akan mampu untuk menyediakan sumber untuk menolong orang-orang yang sedang datang ke dalam jemaat bersama dengan jemaat mereka yang mau datang kepada Tuhan. Bagaimana gereja dapat menolong, meneruskan pelayanan kepada orang-orang yang baru, orang-orang yang mau mencari Tuhan di waktu-waktu seperti ini, ataupun menjangkau mereka di luar sana dan menyediakan keperluan untuk menolong ramai orang di sana dalam keperluan, khususnya orang-orang yang tidak bergereja. Maka perlu kita mengikut prinsip Tuhan, karena apa yang kita beri untuk pelayanan kita di gedung gereja itu menolong pelayanan kita untuk terus menjangkau, dan supaya orang-orang yang tidak bergereja itu dapat turut dilayani, ditolong dalam keperluan mereka. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu terus memberi persembahan persepuluhan kita adalah ini. Ia menolong kita untuk fokus kepada Tuhan dan membuat kita terus mempercayai Tuhan Allah kita dalam kehidupan ini. Dan jika kita berhenti untuk memberi persembahan persepuluhan kita supaya kita boleh menyimpan uang di waktu-waktu seperti ini, itu sebenarnya membuat saudara-saudari dan membuat kita berhenti mempercayai Tuhan Allah kita dan mulai mempercayai pada diri sendiri dan dunia ini untuk menolong dan menyediakan keperluan untuk kita. Mungkin kita tidak sadar akan hal ini. Mungkin kita berpikir secara logik, kalau saya berhenti daripada memberi persembahan dan persepuluhan ini, berarti uang saya kembali menjadi 100%, dan dengan 100% itu akan dapat menolong keperluan kita yang seterusnya. Tapi sebaliknya yang terjadi, dimana apabila kita mulai berhenti, kita serta-merta sebenarnya berhenti mempercayai Tuhan Allah kita untuk menolong kita, untuk menyediakan keperluan kita, dan menjadikan kita lebih mempercayai pada diri sendiri untuk memenuhi keperluan yang kita perlukan. Bahkan menjadikan kita mempercayai cara dunia untuk memenuhi keperluan kita. Jika kita benar-benar mempercayai Allah kita, Tuhan kita, untuk menyediakan semua yang kita perlukan, maka kita akan tahu bahwa Dia akan dan Dia mampu, Dia boleh menyediakan semua yang kita perlukan. Dia akan mampu, dan kita akan melihat ini dengan
cara-cara yang sangat sederhana. Kita tidak perlu melihat dan mencari mukjizat bagaimana Tuhan menolong kita dengan cara yang sangat besar. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Tuhan, kita akan melihat bagaimana keperluan-keperluan kita dipenuhi dengan sangat sederhana. Tidak selalunya datang dengan uang yang banyak, tidak selalunya ya dengan cara-cara yang kita pikirkan itu yang sepatutnya yang Tuhan lakukan. Tuhan tahu apa cara yang terbaik untuk memenuhi dan menolong kita di dalam keperluan kita. Jadi begitu banyak caranya Tuhan dapat menolong dan memberkati kita, memberkati saudara-saudari dengan cara yang berbeda-beda. Begitu banyak cara Tuhan. Karena tadi di dalam Yesaya 55 tadi mengatakan, rancangan Tuhan itu bukan rancanganmu, jalan Tuhan itu bukan jalanmu itu bukan jalan Tuhan. Rancangan kita sangat jauh berbeda daripada rancangan Tuhan. Dalam pengalaman saya, cara Tuhan menolong itu selalunya dalam cara-cara yang tidak disangka-sangka. Dalam keperluan-keperluan baik secara pribadi dan keluarga, saya melihat bahwa cara Tuhan itu kadang-kadang mengejutkan. Tidak terfikir cara Tuhan begitu pula. Pastinya yang apabila kita tetap setia untuk mengikuti prinsip-prinsip Tuhan untuk hidup kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang mengejutkan kita, yang tak sangka-sangka, di mana akhirnya keperluan kita dapat dipenuhi. Keperluan kita dapat dipenuhi. Nah, di dalam Tuhan memberkati kita untuk menambahkan keperluan ekonomi kita, menambahkan keuangan yang masuk untuk bulanan kita, ataupun menambahkan keuangan yang sedang sedia ada pada kita, itu hanya salah satu cara Tuhan untuk bekerja menyediakan keperluan-keperluan kita. Banyak hal-hal yang lain. Saudara pernah terpikir dan melihat bagaimana Tuhan menyediakan keperluan kita dengan ada orang datang untuk memberi secara percuma sesuatu yang kita perlukan untuk meneruskan kehidupan kita. Adakah saudara-saudari melihat bagaimana Tuhan memegang dan memelihara kendaraan kita daripada mengalami kerosakan, supaya kita tidak perlu lagi membayar untuk repair dalam situasi keadaan ekonomi yang sukar sekarang ini. Adakah kita melihat bagaimana Tuhan melindungi kita daripada sakit penyakit, supaya kita tidak perlu lagi membayar ke rumah sakit, ke klinik untuk mendapatkan obat? Keadaan-keadaan yang sangat sederhana Tuhan sediakan. Tuhan terlibat supaya keperluan-keperluan kita tetap dipenuhi. Nah, Tuhan bekerja, Tuhan berpikir di luar kotak pemikiran kita, saudari.
dia berpikir dan dia bekerja di luar kotak pemikiran kita. Apa yang dia perlukan daripada kita itu hanya dia ingin kita tetap mempercayai dia. Dia ingin kita tetap fokus padanya. Dan lakukan apa yang telah dia beritahu kepada kita. Tanpa mengambil hal-hal yang kita alami ini, yang kita perlu ini ke dalam tangan kita sendiri. Tanpa kita mempercayai diri kita sendiri untuk memenuhi keperluan itu. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah kita tetap mempercayai dia, kita tetap fokus kepadanya dan lakukan apa yang merupakan prinsip-prinsip yang telah dia berikan untuk kehidupan kita. Dan semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, di dalam situasi ini adalah tetap memberi persembahan persepuluhanmu ke dalam perbendaharaan Tuhan, yaitu ke dalam pelayanan kita di gereja. Nah, kita melihat bahwa ada sebabnya mengapa kita perlu memberi dan terus melakukan prinsip Tuhan ini. Membawa persembahan dan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan, ke dalam pelayanan kita. Karena Tuhan telah memberitahu kita untuk melakukannya. Kedua, karena ada keperluan-keperluan yang perlu kita lakukan dari pelayanan kita. Ketiga, memberi persepuluhan persembahan kita ini menolong kita untuk tetap fokus pada Tuhan dan tetap mempercayai Dia untuk menolong kita. Nah, Tuhan tetap menyediakan keperluan-keperluan keuangan, berkat-berkat keperluan keuangan. Tidak akan lari daripada hidup anak-anak Tuhan apabila kita melakukan prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu membawa persembahan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Jadi mengapa kita harus berhenti? Mengapa kita tidak lagi memberi apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita? Mengapa kita mau menghentikan saluran yang Tuhan ingin salurkan kepada kita ini? Mengapa kita mau menghentikan berkat-berkat yang Tuhan mau agar kita boleh alami, yang Tuhan kita mau berikan kepada kita untuk kita alami dalam kehidupan kita? Tuhan akan memilih caranya sendiri untuk memberkati kita, saudari. Jadi banyak cara Tuhan, banyak jalannya Tuhan untuk memberkati kita. Maka itu, saudari, mari kita tetap setia memilih untuk mengikut prinsip-prinsipnya. Jika kita mau Dia menjadi sumber keperluan harian buat setiap kita, baik secara pribadi ataupun secara keluarga. Sekalipun kita bergumul di waktu ini, saudari, saya menggalak jemaat dan kita sama-sama untuk tetap setia di dalam melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena kalau tidak, itu akan kita sedang menghentikan berkat Tuhan yang sedang mengalir, yang Dia mau alirkan, yang Dia mau berikan kepada melalui saluran ini, yaitu memberi persembahan dan persepuluhan kita. Nah, mungkin selama ini kita telah berhenti
kita telah kita tidak lagi memberi dengan banyak alasan. Namun hari ini saya ingin menggalak kita untuk mulai lagi secepat mungkin yang saudari boleh untuk memberi persembahan persepuluhanmu ke dalam pelayanan kita. Amin. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai apabila datang waktunya. Nah, Tuhan tahu bila waktu yang terbaik Dia akan menolong. Mari saudari, kita kembali untuk terus melakukan perbuatan baik kita selama ini sebelum lockdown ini, supaya berkat-berkat Tuhan akan terus kita nikmati dengan cara-cara yang berbeza di dalam kehidupan kita, dan itu akan terus memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu yang memperingatkan kami sekali lagi supaya kami jangan menutup saluran yang Tuhan pakai untuk memenuhi setiap keperluan anak-anak Tuhan secara pribadi dan secara keluarga, yaitu melalui saluran memberi persembahan dan persepuluhan kami ke dalam perbendaharaan Tuhan, ke dalam rumah Tuhan, ke dalam pelayanan gereja yang Tuhan sudah sediakan untuk kami, supaya kami dapat turut bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, bersama-sama melakukan prinsip yang Tuhan sediakan buat anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih karena firman-Mu. Tolong kami sekali lagi, khususnya dalam meneruskan memberi persembahan persepuluhan kami. Jika kami sudah berhenti selama ini, Tuhan tolong kami untuk bangkit kembali, untuk mulai kembali, untuk memberi persembahan persepuluhan kami ke dalam pelayanan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami di tempat ini sebagai saluran berkat Tuhan bagi keperluan-keperluan anak-anak. Mari Bapa tolong kami dalam semuanya ini, agar nama-Mu akan terus dimuliakan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memelihara dan menjaga anak-anak Tuhan selama ini. Engkau menyediakan setiap yang diperlukan. Tuhan juga memberi berkat-Mu melalui cara-cara yang begitu banyak, dengan memberi kami sepertinya perlindungan daripada sakit penyakit, kesehatan, perlindungan dalam keluar masuk kami dari rumah, dalam rumah siang dan malam, dalam semua yang telah kami lakukan, dengan berkat-berkat yang mengejutkan kami. Oh, terima kasih Tuhan, apa yang telah Engkau lakukan. Engkau tahu masa yang paling tepat, yang terbaik untuk kami menerimanya, karena rancangan-Mu lebih tinggi daripada rancangan kami, jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan kami, bukan jalan kami. Jalan kami tidak seperti jalan-Mu, cara-Mu kami tidak seperti cara-Mu. Maka Tuhan bekerja di luar apa yang kami pikirkan logik untuk kehidupan ini. Oleh itu Bapa, kami ingin kembali untuk mempercayai Tuhan untuk menolong kami dan memberi fokus kami kepada Tuhan. Tolong kami di dalam waktu-waktu yang akan datang ini, supaya kami mulai kembali bangkit, mengikuti dan melakukan prinsip yang Tuhan sudah ajarkan buat kami. Tolong kami untuk setia kembali melakukan semuanya ini. Engkau sertai anak-anak Tuhan yang akan sepanjang minggu akan datang ini, sekali lagi perlindungan keluar masuk daripada Tuhan, rumah di mana Tuhan akan memimpin dan menjaga, melindungi anak-anak kami yang ke sekolah, yang ke tempat bekerja, saudara yang bekerja, ibu-ibu yang tinggal di rumah untuk urusan keluarga, semuanya Bapa Engkau berperlindungan.
Dan biarlah kami terus mengalami berkat-berkat yang mengejutkan kami, karena Tuhan menyediakan pada waktu yang tepat, yang terbaik untuk kami, karena Tuhan tahu bila masa yang terbaik untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau sertai kami Bapa. Biarlah kami menikmati berkat-berkat-Mu itu, karena kami mengambil langkah untuk terus setia dalam melakukan prinsip yang Tuhan tetapkan untuk kehidupan dan untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Yang sakit, Tuhan beri kesembuhan buat anak-anak. Yang dalam keperluan sekali lagi Kau penuhi. Tolong kami untuk meletakkan kepercayaan kami kepada Tuhan dalam keperluan-keperluan kami ini. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat, doa berkat ini buat pribadi dan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin.